Sebuah transformasi mengejutkan Putri, seorang ayah Denmark, setelah kembali dari Indonesia. Saat pertemuan kembali di bandara, sang ayah segera menahan napasnya. Putrinya yang belajar di Indonesia dan kembali sebentar ke Denmark kini berdiri di depannya. Seharusnya ini adalah pelukan penuh sukacita setelah lama berpisah, namun ia yang ada di hadapan mereka sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Denmark, negara kecil di Eropa Utara yang terdiri dari semenanjung Jutland dan banyak pulau, terkenal di dunia sebagai negara kesejahteraan. Negara ini sering menempati posisi teratas dalam peringkat kebahagiaan global. Di ibu kotanya, Copenhagen, jalur sepeda tertata rapi dan kesadaran lingkungan telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Luas wilayahnya kira-kira sebanding dengan Indonesia, bagian tengah dengan populasi sekitar 6 juta. Denmark juga terkenal dengan budaya kuliner dan sebagai tanah air dongeng. Lina adalah putri yang lama dinantikan oleh Henrik, seorang profesor universitas, dan Karen yang mendukung keluarganya. Henrik menyambut kehidupan baru ini ketika ia berusia di atas 40 tahun, sehingga cinta kedua orang tuanya sangat mendalam. Ketika ia masih kecil, jika ia jatuh, orang tuanya akan segera berlari menghampirinya. Apapun yang ia inginkan, mereka akan berusaha keras untuk memenuhinya. Bagi mereka, Lina adalah harta yang dijaga dengan hati-hati. Namun seiring bertambahnya usia, Lina mulai menunjukkan sisi yang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia akan kehilangan kendali atas emosinya karena hal-hal kecil dan kesulitan membangun hubungan dengan teman-temannya. Ia adalah apa yang disebut anak pemarah. Mungkin anak ini memiliki bakat artistik. Henrik meyakinkan dirinya sendiri. Karen juga berdiskusi dengan suaminya. Jangan membandingkannya dengan anak-anak lain lagi, tetapi jauh di lubuk hati mereka selalu ada secercah kecemasan. Jika ia tumbuh seperti ini, akankah ia terisolasi dalam masyarakat? Sebuah kesempatan besar mengubah nasib Lina, pertemuannya dengan seorang mahasiswi Indonesia yang datang ke Denmark untuk belajar. Hari ketika Lina pertama kali bertemu, Bintang menjadi titik balik dalam hidupnya. Saat itu Lina sedang berjuang dengan hubungan pertemanannya di sekolah. Ia akan meledak di kelas jika ada yang tidak sesuai, bahkan sampai memukul teman atau melempar barang. Lina sendiri menyesal setelahnya, tetapi ia tidak mengerti mengapa ia tidak bisa mengendalikan diri. Perasaan terisolasi semakin hari semakin kuat. Orang tuanya yang tidak tahan melihatnya memutuskan untuk mencarikan guru privat baginya. Mereka merasa Lina tidak hanya perlu meningkatkan akademisnya, tetapi juga seseorang yang dapat menemaninya dan menenangkan perasaannya. Yang dikenalkan kepada mereka adalah mahasiswi bernama Bintang. Bintang yang beberapa tahun lebih tua dari Lina memiliki aura yang tenang saat pertama kali berkunjung. Senyumnya yang lembut dan sapaannya yang sopan membuat Karen saat itu juga merasa orang ini cocok. Pelajaran pertama adalah permainan bertukar bahasa Denmark dan bahasa Indonesia sederhana. Ketika Lina mengucapkan "Hej", Bintang menjawab sambil tersenyum, "Selamat datang," dan memintanya mendengarkan pengucapan itu berulang kali. Lina merasakan ketenangan yang luar biasa. Bukan hanya perkataannya diterima, tetapi juga bisa diubah ke dalam bahasa negara lain. Hal ini membuatnya merasa dunianya seolah sedikit meluas. Meskipun demikian, amarah Lina belum sepenuhnya hilang. Suatu hari, rencana belajar yang telah ditetapkan tiba-tiba berubah. Lina menendang kursi, dan suasana di ruangan itu menjadi tegang. Ibunya Karen juga merasa bingung, tetapi Bintang tidak panik. Ia hanya menatap mata Lina dan berkata dengan suara tenang, "Lina, kamu sangat kesal ya, tapi aku mengerti perasaanmu." Saat itu juga, hati Lina terkejut. Sampai saat itu, orang dewasa hanya memintanya untuk bersabar, tidak ada yang pernah mencoba memahami perasaannya. Bintang berbeda. Ia tidak menampik kemarahan Lina, tetapi mengungkapkan kekesalan dan kesedihan di baliknya dengan kata-kata. Lina berpikir, akhirnya ada orang yang mengerti. Sejak saat itu hubungan mereka semakin mendalam. Bintang akan memuji karya seni Lina secara spesifik. Pilihan warnamu unik, bentuk ini sangat kuat. Ia menghormati bakat artistik Lina dan memberinya ruang untuk berekspresi bebas. Yang paling berkesan adalah Bintang sering berbicara tentang budaya Indonesia. Di Indonesia, rasa kebersamaan sangat dihargai. Semua orang saling peduli, dan meskipun ada perbedaan pendapat, mereka akan mencari cara untuk membuat semua orang merasa nyaman. Bagi Lina, perkataan itu seolah membuka gerbang ke dunia baru. Ia belajar bahwa ada cara hidup di mana ia tidak perlu menekan perasaannya, melainkan bisa bekerja sama sambil mengakui perbedaan. Tak lama kemudian, keinginan yang kuat untuk lebih memahami Indonesia tumbuh dalam dirinya. Ia secara naluriah merasa bahwa negara dengan bahasa dan budaya yang berbeda itu pasti memiliki sesuatu yang bisa mengubahnya.
Hal ini di luar dugaan orang tuanya, tetapi pertemuan inilah yang mendorong keputusan besar Lina untuk belajar di Indonesia. Kerinduan Lina terhadap Indonesia semakin bertambah berkat pertemuannya dengan Bintang. Kisah-kisah Bintang tentang 4 musim di Indonesia, kehidupan kampus dan keanekaragaman kuliner, jalanan semuanya terasa sangat berbeda dari rutinitas di Denmark, penuh dengan warna-warna cerah. Terutama rasa kebersamaan yang mendalam itu menyentuh hati Lina. Sikap tidak menekan diri sendiri melainkan saling peduli sambil mengakui perbedaan inilah yang selama ini Lina dambakan. Di meja makan malam Lina tiba-tiba berkata, "Aku ingin kuliah di Indonesia." Garpu di tangan ayahnya Henrik jatuh tanpa sengaja. Ibunya Karen juga terdiam karena terkejut. Setelah keheningan singkat, Henrik dengan susah payah bertanya, "Lina, kamu serius?" Lina mengangguk. Matanya bersinar dengan ketegasan. Putrinya yang dulu sering menangis karena amarah kini terlihat dewasa. Ibunya Karen merasa cemas. "Di negeri orang kamu sendirian, bisakah kamu melakukannya?" Bahasa dan budayanya berbeda, suaranya bergetar karena khawatir. Tetapi Lina hanya menatap ibunya dan menjawab dengan tenang, "Justru karena itu aku ingin mencobanya. Aku ingin menjadi sehangat dan setangguh orang Indonesia." Mendengar ini, Henrik menarik napas dalam-dalam. Sebagai seorang ayah, ia ingin putrinya tetap di sisinya, tetapi pada saat yang sama, ia bangga melihat tekad Lina untuk menciptakan masa depannya sendiri. "Baiklah, tapi berjanjilah padaku, seberat apapun itu kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus bertahan." Sampai akhir suaranya bercampur antara ketegasan dan kelembutan. Maka keluarga itu mulai bersiap untuk studi di luar negeri. Setiap hari, Lina giat belajar bahasa Indonesia. Ia memenuhi buku catatannya dengan kosakata dan frasa, serta berulang kali berlatih percakapan dengan Bintang. Meskipun pengucapannya sulit, seiring bertambahnya kosakata yang bisa ia gunakan untuk berkomunikasi, rasa percaya diri mulai tumbuh dalam dirinya. Saat menonton drama serial Indonesia, ia juga merasa terinspirasi. Setiap saat Lina merasa budaya Indonesia yang jauh itu sedikit demi sedikit meresap ke dalam dirinya. Akhirnya tiba hari keberangkatan. Di bandara, wajah Lina yang memeluk koper tampak bercampur antara ketegangan dan harapan. Ibunya Karen menahan air mata saat memeluk putrinya, dan ayahnya Henrik menepuk punggungnya dengan canggung. "Lina, percaya pada dirimu sendiri. Kami akan selalu mendukungmu." Lina tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih. Aku pasti akan baik-baik saja. Aku pasti akan tumbuh di Indonesia dan kembali." Saat melihat putrinya menghilang di gerbang keberangkatan hati, kedua orang tuanya dipenuhi doa. Jalan baru yang dipilih putrinya, meskipun penuh kecemasan, juga merupakan harapan untuk masa depan. Ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, jantung Lina berdebar kencang. "Ini Indonesia." Tulisan asing di papan nama keramaian orang yang antusias, namun teratur, dan udara lembab yang memenuhi bandara, semuanya terasa baru dan memberinya kejutan yang hampir luar biasa. Namun dalam beberapa minggu pertama, ia menyadari bahwa kehidupan kuliah di Indonesia yang ia impikan sama sekali tidak mudah. Di kelas, guru berbicara terlalu cepat dan huruf-huruf di papan tulis hampir tidak bisa ia baca. Ia juga tidak mengerti istilah populer yang dibicarakan teman-teman sekelasnya. Rasa kesepian karena tidak bisa ikut dalam percakapan mulai muncul. Di kantin mahasiswa, ia kesulitan menggunakan sendok dan garpu dan merasa tidak nyaman dengan tatapan sekeliling, bahkan terkadang ia tidak bisa menelan makanan. "Apakah aku benar-benar bisa bertahan?" Ia bahkan pernah menangis sendirian di kamar kecil asramanya. Yang mendukung Lina saat itu adalah kehangatan teman-teman Indonesianya. Di kelas bahasa Indonesia, ketika ia bingung karena tidak mengerti suatu peribahasa Ayu, teman sebangkunya diam-diam menyodorkan buku catatan. Kata ini dibaca B. Artinya, ia menjelaskan dengan lembut. Saat itu Lina merasakan kehangatan di hatinya. Hal yang sama terjadi saat latihan acara olahraga sekolah. Ketika Lina berulang kali gagal dalam latihan serah terima tongkat estafet, teman-temannya berkata, "Tidak apa-apa, mari kita latihan bersama." Setelah pulang sekolah, mereka berlatih berulang kali hingga akhirnya menemukan waktu yang tepat. Untuk pertama kalinya, Lina merasakan sukacita kebersamaan. Kehidupan SMA di Indonesia selalu menampilkan rasa kebersamaan. Ketika ada yang kesulitan, semua orang secara alami akan menawarkan bantuan. Bahkan ketika ada perbedaan pendapat, mereka saling menghormati dan berusaha berkomunikasi. Sikap ini adalah dunia yang benar-benar baru bagi Lina yang sejak kecil terisolasi karena tidak bisa mengendalikan amarahnya. Pada hari acara bazar sekolah, Lina bertugas berjualan di stan kelas. Awalnya suaranya bergetar karena gugup, tetapi dengan dukungan teman-temannya yang berseru,
Selamat datang di sampingnya ia secara bertahap bisa melayani dengan senyuman. Ketika pengunjung berkata, "Terima kasih bahasa Indonesiamu bagus ya," Lina merasa sangat senang. Aku juga bisa membantu semua orang. Saat ia berpikir demikian, ia merasa dirinya yang kesepian di Denmark perlahan mulai meleleh. Tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus. Kadang-kadang ia menghadapi hambatan bahasa dan merasa frustrasi karena kesalahpahaman. Tetapi setiap kali itu terjadi, teman-temannya selalu ada di sisinya. Lina, bicaralah pelan-pelan saja dalam bahasa Indonesia. Dengan dorongan dan dukungan seperti itu, Lina melangkah maju selangkah demi selangkah. Dengan mengatasi berbagai tantangan di Indonesia, perubahan pasti terjadi dalam diri Lina. Dari dirinya yang dulu tidak bisa mengendalikan amarah, ia bertransformasi menjadi dirinya yang sekarang yang bisa hidup harmonis dengan teman-temannya. Inilah saat di mana rasa kekeluargaan Indonesia mulai berakar di hatinya. Lina yang secara bertahap terbiasa dengan kehidupan Indonesia, mengalami pengalaman yang tak terlupakan pertemuannya dengan masakan Indonesia. Suatu hari Lina diundang oleh Ayu ke rumahnya dan bergabung dalam makan malam keluarga mereka. Di meja terhampar hidangan seperti ayam betutu, nasi goreng, dan semangkuk besar soto ayam. Aroma masakan yang belum pernah ia temui di Denmark memenuhi ruangan. Yang pertama ia coba adalah ayam betutu. Rasa pedas dan gurih yang kaya dengan tekstur yang lembut, namun padat membuat Lina terkejut. Olahan telur di Denmark sebagian besar adalah omelet atau telur rebus, sehingga kombinasi rasa gurih yang mengundang nasi ini adalah sebuah kejutan baginya. Kemudian aroma soto ayam yang kaya tercium, dan saat ia mencicipinya, kehangatan yang lembut menyebar ke seluruh tubuhnya. Lina merasakan keakraban yang aneh pada rasa ini. Meskipun ia belum pernah meminum sup ini di negaranya, entah mengapa rasanya menenangkan. Sungguh pengalaman yang ajaib. Di Denmark, meja makan didominasi oleh daging kentang dan saus kental. Tentu saja itu adalah rasa penting bagi Lina. Tetapi ia merasa masakan Indonesia lebih menghargai perpaduan rempah-rempah dan bahan-bahan yang beragam. Meskipun terlihat sederhana, masakan itu mengandung lapisan rasa seperti simfoni yang harmonis. Setelah itu, atas undangan Ayu, Lina bergabung dengan klub Tata Boga Ekskul Memasak. Di sana ia belajar dasar-dasar masakan Indonesia, mengiris, menumis, merebus, mengukus, dan melumuri. Pertama kali memegang pisau dapur dan mencoba mengiris, ia hampir melukai jarinya dan berkeringat karena tegang. Tetapi setelah latihan berulang kali, teknik memotongnya menjadi lancar. Tak lama Lina mulai menikmati proses memotong itu sendiri. Selain itu, ketika ia belajar tentang ukiran buah dan sayur yang sangat diperlukan dalam hidangan perayaan Indonesia, seperti mengukir lobak putih dan wortel menjadi bentuk naga atau burung bakat artistik, Lina sangat terinspirasi. Gagasan bahwa sayuran tidak hanya dianggap sebagai bahan makanan, tetapi juga sebagai karya seni, sangat menarik baginya. Memasak itu sama seperti melukis. Lina tenggelam dalam mengukir bentuk-bentuk indah dari wortel dan lobak. Saat musim dingin, klub juga menantang diri untuk membuat nasi tumpeng, hidangan perayaan. Proses menyusun hidangan berwarna-warni ke dalam piring besar, itu seperti mengaplikasikan cat ke kanvas. Kekayaan rasa nasi kuning, kehijauan, sayuran, kemerahan sambal, elemen-elemen ini bersatu dan menciptakan pemandangan perayaan. Guru pembimbing berkata, memasak harus dilakukan dengan hati. Kata-kata ini sangat menyentuh Lina. Ia menyadari bahwa emosi intens dalam dirinya dapat diubah menjadi bentuk kuliner. Pertemuan dengan masakan Indonesia menunjukkan jalan baru bagi Lina. Aku ingin membawa senyum kepada orang lain melalui masakan. Tekad kecil ini kelak akan menjadi kekuatan pendorong besar dalam hidupnya. Setelah lebih dari setengah tahun belajar di Indonesia, Lina memutuskan untuk pulang sebentar. Ketika ia muncul di bandara, ayahnya Henrik dan ibunya Karen menahan napas. Yang berdiri di sana bukanlah putrinya yang dulu pemarah. Posturnya tegak dan ekspresinya memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Bahkan cara ia menarik koper pun berbeda dari sebelumnya. Apa yang mereka lakukan pada putriku yang manis? Henrik berteriak dalam hati. Perkataan ini bercampur antara sukacita, keterkejutan, dan sedikit rasa sesal. Ibunya Karen memegang tangan putrinya. Sentuhan hangat dan lembut itu memang putrinya. Namun aura tenang dan dewasa itu membuatnya merasa seolah ada orang lain yang merasuki tubuhnya. Lina, kamu benar-benar berubah total. Keterkejutan mereka segera berubah menjadi perasaan yang kompleks. Mengapa ia tidak bisa berubah seperti ini saat bersama kami? Pertanyaan ini membebani hati mereka. Lina tersenyum malu-malu dan menjawab, di Indonesia semua orang banyak membantuku. Aku tidak sendirian lagi. Orang tuanya saling pandang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan di Indonesia bisa mengubah putri mereka sedalam ini.
Hendrik mendengarkan Lina tiba-tiba melihat kekuatan yang teguh di matanya. Putrinya yang dulu kehilangan kendali, karena emosinya kini bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata yang tenang. Transformasi ini adalah kejutan terbesar baginya. Di rumah Lina, bercerita tentang kehidupannya di Indonesia. Kesulitan di kelas interaksi dengan teman-teman sukacita yang ia dapatkan di acara sekolah dan bazar, serta pertemuannya dengan masakan Indonesia, semua itu disampaikan seolah pengalaman-pengalaman itu telah membuatnya tumbuh. Di Indonesia tidak apa-apa untuk menjadi berbeda. Meskipun ada perbedaan pendapat, semua orang tetap menghargai perasaan dan komunikasi satu sama lain. Aku baru menyadari bahwa rasa kekeluargaan yang diajarkan Bintang benar-benar ada dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar ini, mata Hendrik berkaca-kaca. Rasa kekeluargaan ini adalah nilai yang tidak dimiliki Denmark. Tetapi ia menyadari bahwa semangat inilah yang telah menyelamatkan dan menumbuhkan putrinya. Karen masuk ke dapur dan memanggang flaskesvar kulit babi, panggang masakan Denmark kesukaan Lina. Saat menyajikan daging babi renyah itu bersama dengan red kol kubis merah manis asam, ia bertanya, "Bagaimana masakan Denmark setelah sekian lama? Apa kamu lebih suka masakan Indonesia?" Lina tersenyum dan menggelengkan kepala. "Aku suka keduanya. Masakan Denmark adalah akarku dan masakan Indonesia adalah tantanganku. Keduanya membuatku utuh." Mendengar ini, air mata mengalir di wajah Karen. Maka keluarga yang bertemu kembali itu, sambil bersuka cita atas perubahan Lina, menyembunyikan sedikit kegelisahan. Jika Lina memilih jalan untuk berkembang di Indonesia, bagaimana mereka sebagai orang tua harus mendukungnya? Namun saat ini mereka hanya bisa bangga dengan kenyataan bahwa putri mereka telah tumbuh menjadi individu yang mandiri dan kuat, dan mereka mendukungnya secara diam-diam. Setelah kembali sebentar ke rumah, Lina kembali lagi ke Indonesia dan memulai kehidupan baru dengan semangat yang lebih positif dari sebelumnya. Sebuah tugas baru muncul di hatinya, bagaimana menggabungkan rasa kekeluargaan dengan bakat artistik yang melekat pada dirinya. Sejak kecil, Lina memiliki kepekaan khusus terhadap warna dan bentuk. Ia bisa tenggelam dalam melukis selama berjam-jam. Namun fokus ini terkadang berubah menjadi amarah yang menyulitkan hubungannya dengan orang di sekitarnya. Ia sering menutup diri di dunianya sendiri dan tidak bisa menerima pendapat orang lain. Namun rasa kekeluargaan yang ia pelajari di Indonesia menunjukkan jalan untuk mengubah kelemahan menjadi keunggulan. Suatu hari di klub Tata Boga, Lina dan teman-temannya membuat lumpia basah. Proses menyusun bahan-bahan berwarna-warni di atas kulit lumpia terasa seperti melukis. Daging merah, irisan telur kuning, sayuran hijau. Cara penyusunannya akan mengubah kesan keseluruhan. Lina berkonsentrasi penuh untuk mendesain tata letaknya. Jika itu Lina yang dulu, ia pasti akan bersikeras bahwa caranya yang paling benar dan tidak akan mengalah. Tetapi hari itu berbeda. Aku rasa akan lebih harum jika kita menaburkan bubuk kacang di sini. Bagaimana menurut kalian? Ia meminta pendapat teman-temannya. Ayu, temannya, menyarankan, mungkin rasanya akan lebih segar jika kita menambahkan sedikit lebih banyak potongan kol di sini. Lina mengangguk senang. Benar juga, itu ide bagus. Proses menyelesaikan sebuah karya bersama sambil saling menghormati pendapat inilah perwujudan rasa kekeluargaan dan membuat bakat artistik Lina semakin kaya. Lumpia basah yang sudah jadi tampak seperti karya seni memukau dengan warna-warna cerah dan mendapat pujian dari seluruh kelas. Selain itu, Lina juga mencoba ukiran buah, sayur, membuat mawar dan awan keberuntungan dari lobak putih. Pekerjaan yang rumit ini membutuhkan konsentrasi tinggi, tetapi bagi Lina inilah waktuku. Energi berlebih di dalam dirinya menjadi sumber untuk menciptakan karya-karya indah. Guru pembimbing klub melihat karyanya memuji Lina, "Sensitivitasmu benar-benar luar biasa. Tetapi yang paling hebat adalah kamu tidak lagi menutup diri di duniamu sendiri, tetapi belajar untuk menciptakan bersama teman-temanmu." Mendengar ini, hati Lina menjadi lapang. Aku bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik karena aku bersama semua orang. Saat ia menyadari hal ini, label anak pemarah yang selama ini membelenggunya berubah menjadi bagian dari bakat artistiknya. Malam harinya saat menulis diari di kamar asrama, Lina menulis, "Keteguhanku bukanlah kelemahan. Karena aku bertemu rasa kekeluargaan, aku bisa mengubahnya menjadi kekuatan. Mulai sekarang aku ingin menciptakan karya yang bisa membawa senyum kepada orang lain, baik itu masakan maupun lukisan." Ia yakin bahwa di dasar semua bentuk ekspresinya akan terkandung semangat hidup harmonis dengan orang lain. Setiap hari kehidupan studi Lina di Indonesia penuh tantangan, tetapi setiap langkah membawanya tumbuh dan akhirnya menuntunnya pada keputusan besar untuk masa depan. Suatu akhir pekan ia mendapat kesempatan untuk membagikan kue nastar, kue kering nanas yang ia buat bersama teman-teman klub dalam acara komunitas.
Meskipun gugup, Lina menyerahkan kue nastar yang ia kemas dengan cermat kepada para pengunjung. Wah, enak sekali. Rasanya pas saat mendengar perkataan itu kehangatan menyebar di hatinya. Keteguhan dan energi berlebihnya, yang dulunya menjadi penyebab rusaknya, persahabatan kini berubah menjadi kekuatan yang dapat membawa senyum kepada orang lain. Malam itu Lina kembali ke asrama memandang keluar jendela dan membuka diarinya. Aku ingin terhubung dengan orang lain melalui seni dan masakan dan kemudian menyebarkan semangat rasa kekeluargaan ke seluruh dunia. Saat pena bergerak di atas kertas, ia tiba-tiba teringat janji ayahnya Henrik. Seberat apapun itu kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus bertahan sampai akhir. Janji itu menjadi penopang di hatinya. Tak lama kemudian tiba saatnya untuk memikirkan jalur masa depan setelah lulus. Lina membuat keputusan tanpa ragu. Aku ingin belajar masakan Indonesia secara formal. Ketika ia mengumumkan keinginannya untuk melanjutkan ke sekolah tata boga ibunya, Karen terkejut sekaligus bangga, hatinya berdebar-debar. Kamu mau belajar masak? Ayahnya Henrik terdiam sejenak tetapi kemudian mengangguk dengan kuat. Lina, karena itu jalan yang kamu pilih, kami akan mendukungmu sepenuhnya. Ini adalah tekad seorang ayah yang percaya bahwa putrinya sudah menjadi individu yang mandiri dan melepaskannya untuk menempuh jalannya sendiri. Pada hari upacara kelulusan, Lina menyampaikan pidato di podium dalam bahasa Indonesia yang fasih mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada teman-temannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan bisa sampai pada hari ini tanpa bintang dan bahwa ia belajar rasa kebersamaan berkat dukungan teman-temannya. Ia menyampaikan semua ini dari lubuk hatinya. Setelah upacara, Ayu berlari menghampirinya dan berkata, Lina, kita akan selalu berteman ya? Lina mengangguk dengan air mata di matanya. Saat ia menatap pemandangan Indonesia yang luas dari jendela menjelang keberangkatannya kembali ke Denmark, Lina berjanji dalam hatinya, aku akan memegang teguh semangat kekeluargaan. Aku akan menghubungkan dunia dengan seni dan masakan. Mimpinya adalah menjadi jembatan antara Denmark dan Indonesia, memadukan teknik masakan Indonesia dengan kepekaan seninya sendiri, dan akhirnya menyebarkan kehangatan hati ini kepada semua orang di dunia. Keyakinan ini sangat teguh. Di bandara, orang tuanya yang menunggu melihat putri mereka yang kembali meneteskan air mata haru. Selamat datang kembali, Lina. Saat disambut dengan kata-kata itu, ia berbisik dari hati, mimpi Lina baru saja dimulai. Seorang gadis yang dulunya pemarah berkat pertemuannya dengan semangat rasa kekeluargaan telah mengubah bakat artistiknya menjadi kekuatan. Jejak pertumbuhannya kini akan meluas ke seluruh dunia. Lina adalah bukti nyata bahwa berempati, bersikap hangat, peduli, dan berjalan bersama orang lain, inilah kekuatan yang dimiliki budaya Indonesia dan merupakan nilai penting yang dibutuhkan dunia saat ini.